Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya minta maaf untuk suara saya yang sedikit parau, tidak enak. Biasanya kalau saya menyanyi suaranya dengan saudara Dev ini imbang. Hari ini karena saya sedikit flu jadi dia lebih bagus sedikit. Nah, saya sudah 4 hari flu ya, 4 hari flu. Di antara semua orang yang suka saya flu cuma Dev aja, karena dia baru sekali ini bisa mengalahkan saya. Saya bersyukur ada di tempat ini dan kita sekali lagi Tuhan beri kesempatan untuk merenungkan Natal. Tiap kali kita merenungkan Natal, kita merenungkan apa? Tiap kali kita memikirkan tentang Natal, biasanya kan kita membuat sebuah refleksi-refleksi. Biasanya kita mengambil sebuah poin yang penting untuk hidup kita dan seterusnya. Tapi pertanyaannya hari ini kita sudah belajar apa dari peristiwa Natal? Atau mungkin saudara belum melakukannya karena ini masih terlalu pagi untuk memikirkan. Nanti baru malam hari saudara mulai memikirkan. Nah, tidak ada kata terlambat. Hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama dari satu teks yang 3 tahun lalu di bulan Desember juga saya pernah bahas di tempat ini. Tapi saya rindu membaca sekali lagi teks ini, melihatnya dari sisi yang berbeda dan secara lebih sederhana. Kalau 3 tahun yang lalu saya membaca outline saya memang terlalu teknikal, ada banyak Yunani dan sebagainya di sana. Tapi hari ini saya ingin melihatnya dengan cara yang lebih sederhana dari sudut yang sedikit berbeda. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. 3 tahun lalu kita hanya membahas ayat 15 dan ayat 16. Kali ini kita membahas lebih panjang tapi lebih sederhana. Ayat 12 sampai 17. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya mengapa teksnya ini? Karena biasanya kalau kita bicara tentang Natal, maka teksnya selalu di awal-awal kitab Injil. Tapi kalau kita membaca dengan teliti, tadi ada perkataan yang patut untuk diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yesus Kristus datang, itu berarti bicara tentang Natal. Kemarin kita sudah bicara Yesus Kristus juga datang, tapi untuk memberikan hidup yang kelimpahan. Kali ini kita akan melihat hal yang sama. Yesus Kristus datang juga peristiwa Natal, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dan selalu saya melihat, tiap kali ada berita Natal semacam itu, selalu ada puji-pujian. Ayat yang ke-17 tadi ditutup dengan puji-pujian. Natal itu memang identik dengan sukacita. Natal itu identik dengan puji-pujian. Sebetulnya tidak selalu harus ada kado, tapi selalu ada puji-pujian. Kalau kado itu yang bawa kan cuma orang-orang Majus ya. Para gembala bawa kado enggak? Enggak bawa.
Tapi baik orang majus maupun para gembala sama-sama bersukacita. Sehingga bersukacita itu hukumnya wajib di dalam Natal. Kita memuji Tuhan bersukacita, tapi kado itu tidak wajib. Kalau ada puji Tuhan, kalau tidak ada keterlaluan. Nah, itulah prinsip kita terhadap sukacita Natal. Nah, saudara, di dalam bagian ini saya ingin kita melihatnya di dalam sebuah latar belakang. Nah, saya perlu memberitahu dulu mengapa saya rindu membahas ini. Kasih yang terbesar berdasarkan teks ini. Saya perlu menerangkan latar belakangnya apa. Yaitu latar belakangnya karena sekarang ini muncul banyak berita-berita yang mereka sebut Injil, good news. Tetapi yang tanpa bad news. Apakah mungkin kita bicara tentang good news yang tanpa bad news? Beberapa orang bahkan mengajarkan begini. Kalau kita memberitakan Injil kepada orang lain, jangan menyinggung perasaan orang. Saya setuju, tidak boleh menyinggung perasaan orang. Tapi lalu ditambahkan, misalnya nih, kita memberitahu kalau kita semua ini berdosa. Jangan, itu nanti bisa menyinggung perasaan orang. Beritahu aja, pokoknya ada surga. Tidak usah bicara neraka, pokoknya ada surga. Bicara aja bahwa Yesus itu mati supaya kita ini dikuduskan. Tapi jangan bicara kalau kita ini orang yang berdosa. Jadi kalau saya bisa kalimatkan, sekarang ini ada beberapa orang yang mulai menjual apa yang disebut oleh Dietrich Bonhoeffer sebagai anugerah yang murahan. Cheap grace. Cheap grace itu berarti no sin, no hell, no problem. Lalu cheap grace itu berarti begini, acceptance without repentance. Yang penting diterima, tidak usah diubah. Yang penting itu penerimaan kita, bukan masalah pertobatan orang. Berapa kali saudara saya memberikan seminar tentang LGBT, homoseksualitas. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bahkan dari kaum rohaniwan sendiri adalah begini. Loh, bukankah kita orang Kristen harus menerima mereka? Saya langsung katakan benar kita menerima, tapi our acceptance is not the final chapter. Karena Allah menerima orang berdosa, itu bukan pasal terakhir. Amin. Setelah Allah menerima, Allah mau apakan? Terlalu banyak anugerah dianggap murahan. Karena sekarang orang Kristen mengatasnamakan kasih, mengatasnamakan cinta, lalu berkata kepada orang lain, ya sudahlah kita terima apa adanya. Kita terima apa adanya, kita terima apa adanya. Menurut saya ini adalah separuh kabar baik. Dan kalau ini cuma separuh kabar baik, ini berarti kabar yang menyesatkan. Kita harus menerima orang. Yesus menerima orang berdosa. Tapi pertanyaan saya, apakah setelah orang berdosa itu diterima, lalu Yesus biarkan atau bagaimana? Orang itu diterima untuk diubahkan. Dan itulah yang akan kita pelajari dari teks ini. Saya mulai prihatin dengan banyak anugerah-anugerah murahan yang diberitakan di banyak gereja. Kita menerima orang berdosa. Benar, kita menerima orang berdosa. Tapi acceptance without repentance, itu adalah cheap grace. Anugerah yang murahan. Kalau Dietrich Bonhoeffer mengatakan tanpa pertobatan, anugerah itu menjadi anugerah yang murahan. Saudara bagi-bagi, tapi orang lain tidak dituntut apa-apa. Itu menjadi sesuatu yang murahan. Nah, kita biasanya orang reform mulai terlalu takut bicara tentang anugerah. Kenapa? Anugerah kok ada tuntutannya? Loh, memang menerima anugerah itu tidak ada tuntutannya. Wong namanya anugerah kok. Ya tidak ada tuntutan. Kalau ada tuntutan berarti jatah, kan gitu. Kalau harus mengupayakan namanya upah, kan berkali-kali saya ngajarkan gitu. Kalau namanya anugerah ya berarti bukan hasil usaha. Hasil usaha namanya upah. Kalau semua harus dapat namanya jatah, kan gitu. Anugerah memang tidak butuh tuntutan, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah anugerah itu bukan anugerah yang murahan. Sekali anugerah itu bekerja, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dan dari teks ini kita akan belajar kasih yang terbesar itu kasih yang seperti apa. Kasih yang terbesar, kasih yang seperti apa. Yang pertama, saudara, kasih yang terbesar adalah kasih yang membawa perubahan yang terbesar. Kasih yang terbesar adalah kasih yang membawa perubahan terbesar. Mari kita lihat ayat yang ke-12 tadi.
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Lalu Paulus cerita, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, kasih yang terbesar adalah kasih yang membawa perubahan yang terbesar. Paulus ketika bicara tentang kasih Allah yang besar di ayat yang ke-14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terlalu terbatas untuk menerjemahkan ayat yang ke-14. Kalau di dalam bahasa Yunani jelas terlihat bahwa kata melimpah, melampaui itu muncul 2 kali di dalam bagian itu. Malah kasih karunia Allah yang melimpah itu telah dilimpahkan kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tapi pada saat Paulus membicarakan tentang kasih karunia yang melimpah itu, tentang kasih yang begitu besar itu, Paulus tidak pernah lupa masa lalunya. Paulus tidak pernah lupa siapa dia dahulu. Kabar baik selalu mengingatkan kita tentang kabar buruk, bahwa kita orang yang berdosa. Bahwa orang yang berdosa ini pada akhirnya diubahkan oleh Tuhan. Dalam beberapa khotbah saya yang lalu saya sudah menegaskan ini, mengajarkan berkali-kali kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih yang benar adalah kasih yang membuat orang lain lebih benar. Bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang membuat orang lain menjadi lebih baik. Kalau engkau cuma bisa menerima kesalahan orang, tapi engkau tidak membuat orang lain menjadi lebih baik, engkau tidak mengasihi orang itu. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita semua mengerti dengan benar. Kasih yang sejati, kasih yang benar, selalu membuat orang lain menjadi lebih benar. Kasih yang sejati bukan hanya menerima kesalahan orang lain, tetapi membangun orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau engkau cuma bisa menerima, maklum, tapi engkau tidak mengubah pasanganmu, maka engkau tidak mengasihi pasanganmu. Kalau ada hamba Tuhan yang cuma bisa ya bersyukur, diapa-apakan sama jemaat, jadikan victim, jadikan korban, ya bersyukur gitu kan. Terus jemaatnya nuntut walaupun jadikan korban tapi sukacita terus loh Pak ya, gitu. Tidak boleh menegur loh Pak ya, gitu kan. Itu bukan domba, itu kambing kalau itu ya. Jujur, saya beritahu, saya bersyukur di sini nggak ada yang begitu. Hamba Tuhan di sini harus berani bersuara. Saudara, saya lihat beberapa hamba Tuhan dari gereja lain juga hadir di sini. Terima kasih untuk teman-teman saya, luar biasa. Kita harus berani bersuara, karena tanpa kebenaran kasihmu bukan kasih yang benar. Tanpa kebenaran kasihmu bukan kasih yang benar. Engkau harus berani menyuarakan kebenaran supaya engkau bisa mengubahkan orang, dan itulah yang dialami oleh Paulus di sini. Paulus bukan cuma bersyukur, oh Tuhan menerima aku apa adanya sehingga sekarang aku menjadi penganiaya yang lebih rohani dibanding dulu gitu kan. Enggak kan? Masa Paulus berkata ya puji Tuhan lah, Tuhan ini melihat saya orang yang ganas, dia terima saya apa adanya sehingga puji Tuhan saya menjadi seorang yang ganas, yang lebih rohani gitu kan. Apakah begitu? Ya tidaklah. Ketika dia dulu menjadi penganiaya, ya sekarang dia berubahnya secara signifikan. Berubahnya bukan begini, aku dulu penganiaya, sekarang aku diam saja. Loh, itu berarti perubahannya sedikit, cuma separuh jalan. Kalau dia dulu penganiaya, sekarang melayani Tuhan dan dianggap setia, maka itu baru perubahan yang luar biasa. Dan itulah yang dimaksud oleh Paulus di sini. Dia bersyukur bahwa Tuhan menganggap dia itu setia kepada pelayanan. Tuhan yang menguatkan dia di dalam pelayanan. Paulus tidak puas hanya dengan mengatakan, dulu aku menganiaya, sekarang aku berhenti. Dulu aku seorang yang ganas, sekarang aku tidak lagi ganas. Tidak berhenti sampai di situ. Banyak orang Kristen yang mau perubahan hidup, tapi perubahan hidupnya separuh jalan. Tidak mau lengkap. Ada orang yang ditegur, kamu jadi orang Kristen jangan kasar lah kalau ngomong. Biasa aja, gak usah teriak-teriak pakai gebrak meja gitu. Jawabannya sederhana. Untung kamu ketemu saya sekarang. Wah, kalau 5 tahun lalu bukan meja tak gebrak, tak lempar ke kamu. Loh. Ini namanya mau perubahan tapi gak mau sampai total, bener gak?
Masa Tuhan itu puas sih mengubah orang itu hanya dari suka melempar meja, sekarang suka gebrak meja begitu? Apakah perubahannya signifikan begitu? Tuhan itu ingin membawa perubahan yang signifikan. Karena kasih yang terbesar itu bisa dilihat dari perubahan yang terbesar yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Jadi harus benar-benar kita memaksa diri kita oleh anugerah Tuhan. Supaya Tuhan mengubah, membawa buah yang lebih jelas, yang lebih kontras, yang lebih kontras, yang lebih kontras. Terus menerus di dalam hidup kita. Kasih yang terbesar bukan kasih yang murahan. Kasih yang terbesar adalah kasih yang membawa perubahan terbesar. Yang kedua, kasih yang terbesar adalah kasih yang mencari pendosa terbesar. Kasih yang terbesar adalah kasih yang mencari pendosa terbesar. Mari kita lihat ayat yang ke-15, saudara. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saya suka perkataan tadi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini muncul beberapa kali dalam surat-surat Paulus, kurang lebih sekitar 5 kali kalau dengan bagian ini. Nah, para ahli Alkitab meyakini bahwa ungkapan-ungkapan ini merujuk kepada kumpulan perkataan-perkataan pendek yang berkembang di gereja mula-mula di abad yang pertama. Jadi beberapa ahli bahkan menduga ada kumpulan tulisan pendek yang dimulai dengan kata begini. Aku datang untuk, aku datang untuk, aku datang untuk. Karena banyak Alkitab berisi itu. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang untuk menghakimi. Yesus datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Yesus datang untuk ini dan itu. Intinya, ini merupakan sebuah pengakuan iman yang sudah lama sekali, yang gereja mula-mula dari awal sudah mempercayai. Tapi yang menarik di sini, Paulus mengatakan demikian. Perkataan ini benar atau faithful kalau dalam bahasa Inggris dan patut diterima sepenuhnya. Berarti Paulus bicara bukan hanya tentang kebenaran dari sesuatu, bukan konten, tetapi juga penerimaan, penerapannya bagi kita. Dia bukan cuma mengatakan perkataan ini benar, tetapi dia mengatakan patut untuk diterima sepenuhnya. Bukankah banyak orang Kristen yang kalau memaknai Natal, ya cari sesuatu yang benar. Wah, Yesus datang untuk orang-orang yang terhina. Wah, gitu kan. Jadi Yesus mendatangi orang-orang yang terhina. Tapi ternyata setelah baca dan broadcast kemana-mana begitu kan, di sebelahnya lagi ada tuh pengemis, gak bisa makan, gak diajak makan tuh. Berarti walaupun yang ditulis itu benar, tapi orang ini belum menerima sepenuhnya. Kalau memang sesuatu itu benar dan itu menjadi bagian dari hidup kita, seharusnya itu akan mengubahkan kita. Berapa banyak di antara kita yang suka sesuatu itu benar dalam arti ya secara objektif benar, tetapi tidak kena mengena dengan kita. Ada berapa banyak di antara kita yang hanya menyukai kebenaran-kebenaran yang terpisah dari hidup kita. Tapi Paulus tidak mau itu. Paulus mengatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dan yang menarik adalah Paulus bicara tentang fakta atau tentang makna Natal. Paulus bicara tentang fakta atau tentang makna Natal. Dia berkata begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia bicara tentang fakta di bagian awal, makna di bagian akhirnya. Kristus Yesus datang ke dunia, fakta atau makna? Fakta. Untuk menyelamatkan orang yang berdosa, makna. Dan kita mempercayai dua-duanya. Kita mempercayai fakta dan makna. Kalau ada makna tanpa fakta, maka itu tidak punya dasar yang kuat. Makna tanpa fakta itu berarti mitos, berarti itu legenda. Tapi kita juga tidak mau hanya sebuah peristiwa yang tanpa makna.
Jadi Allah memberi kita kelengkapan di dalam Kristus. Kristus Yesus datang ke dunia, itu fakta. Untuk menyelamatkan orang yang berdosa, itu adalah maknanya. Nah, Paulus ingin supaya kita menerima bukan cuma fakta, tetapi juga menerima maknanya. Banyak orang Kristen, wah kalau debat tentang Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kubur atau tidak. Waduh, paling semangat. Bukunya tebal-tebal. Gary Habermas, William Lane Craig, apa semua. Wah, bukunya bisa keluar semua. Hanya membuktikan fakta kebangkitan. Tapi pertanyaannya, apakah kebangkitan itu telah membawa makna yang mengubahkan bagi hidup kita? Benar? Tapi ada beberapa orang yang terlalu naif. Kita ini tidak perlu tahu Yesus sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Yang penting Yesus ada di dalam hati kita. Kalau ini bodoh. Kalau Yesus benar-benar tidak bangkit dari antara orang mati, untuk apa saudara izinkan dia di hatimu? Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, saya tidak mau membuka ruang hati saya untuk dia. Buat apa? Banyak kok orang mati terus nggak bangkit kok. Iya kan? Ngapain saya harus memberi ruang khusus buat dia? Saya hanya memberi ruang khusus buat dia kalau dia itu mati dan bangkit. Benar nggak sih? Jadi orang Kristen itu harus memegang fakta, harus belajar yang kritis untuk menegakkan fakta kekristenan. Tetapi pada saat yang sama, kita bukan kaum intelektual yang terjebak pada intelektualisme yang cuma bisa mengiyakan sebuah peristiwa, tapi tidak pernah mendapatkan makna dari peristiwa itu. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Waduh, klise banget. Tapi yang membuat tidak klise, karena Paulus nambahkan, di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi makna Natal menjadi bermakna bagi Paulus. Makna Natal kan Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang yang berdosa, benar ya? Tapi makna ini akan menjadi sia-sia, hanya akan menjadi jargon yang tanpa nilai sama sekali, tanpa buah kalau kita tidak menambahkan seperti Paulus. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ketika saya coba cek, akulah yang paling berdosa. Kira-kira Paulus bicara aku dulu yang paling berdosa atau aku adalah sekarang yang paling berdosa? Karena kelihatannya Paulus kan bicaranya tentang dulu aku penghujat, dulu aku orang ganas, dulu aku penganiaya. Ternyata pada waktu dia mengatakan dan di antara mereka aku adalah yang paling berdosa. Kata adalah di sana bentuknya kekinian loh. I am, bukan I was. I am. Dan ini luar biasa. Kalau kita melihat perjalanan hidup Paulus, di awal pelayanannya dia, misalnya di surat 1 Korintus 15, itu surat awal yang dia tulis salah satunya, dia mengatakan begini, aku yang terkecil di antara semua rasul. Lalu di tengah-tengah pelayanannya, tercermin dalam surat Efesus, dia mengatakan, aku yang terkecil di antara orang-orang kudus. Yang terakhir dia bilang, aku yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. Kalau terkecil di antara para rasul kan biasa ya, tetap rasul kok ya. Kalau misalnya saya ngomong begini, waduh saya kecewa ini. Tahun ini saya cuma masuk nominasi itu, dapat nomor 10, orang terkaya sedunia. Ya kan tetap kaya kan ya. Orang terkaya sedunia kan tetap kaya kan. Kalau terkecil di antara rasul ya tetap rasul ya kan. Terus Paulus bilang gini, aku yang terkecil di antara orang-orang kudus. Walaupun kecil tapi kan orang-orang kudus. Kali ini dia bilang di akhir pelayanannya dia, bahwa dia adalah orang yang berdosa. Di antara semua orang yang berdosa, dialah yang paling berdosa. Nah beberapa orang menduga Paulus ini pinter lip service. Sebetulnya he did not mean it. Ketika dia mengatakan akulah yang paling berdosa, sebetulnya Paulus itu sedang menyindir jemaat gitu loh. Paling tidak Paulus itu sedang menyindir guru-guru palsu yang sedang dihadapi oleh Timotius di Efesus ini. Jadi Paulus sedang mengingatkan gini, itu guru-guru palsu ya, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya pengajar hukum Taurat kan, ayat-ayat di atasnya kan begitu kan. Wah ini menganggap dirinya hebat, gak boleh ini, gak boleh itu. Tapi sebetulnya ya, aku ini paling berdosa. Kalau aku aja paling berdosa, Paulus nambahkan,
apalagi kamu gitu. Seolah-olah gitu maksudnya. Itu cuma sindiran aja sih, seorang sindiran. Aku yang paling berdosa, aku yang gini aja gitu kan. Menganggap diri paling berdosa, apalagi kamu kan gitu. Tapi apakah benar begitu? Ternyata tidak. Ketika saya mencoba merenungkan ini, saudara, mengapa Paulus mengatakan ini seolah-olah ini kekinian? Bukan dulu. Karena saya yakin begini. Orang yang semakin mengenal kekudusan Tuhan, orang itu akan semakin mengenal keberdosaannya. Saya ulang sekali lagi. Orang yang semakin mengenal kekudusan Tuhan, orang itu akan semakin mengenal keberdosaannya. It's true. Kalau saudara membaca orang-orang Kristen yang paling rohani, orang-orang yang paling spiritual di dalam sejarah kekristenan, bukanlah orang-orang yang tidak punya dosa, tetapi orang-orang yang paling merasa berdosa. Mungkin dosa mereka tidak seberapa besar, tetapi karena kesadarannya tentang kekudusan Allah semakin bertambah, maka mereka semakin bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan sebetulnya dosa yang sangat serius. Semakin engkau mengenal kekudusan Allah, semakin engkau mengenal keberdosaanmu. Sehingga orang yang rohani adalah orang yang tidak menghakimi orang lain. Orang yang rohani adalah orang yang tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain. Orang yang rohani adalah orang yang siap untuk berkata, kita semua bersalah di dalam banyak hal. Kalau harus dicari kambing hitamnya, maka sayalah yang harus dipersalahkan. Orang yang rohani tidak takut untuk mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dan ini adalah kabar yang tidak menyenangkan untuk telinga-telinga modern. Ada seorang pembicara seminar yang memberitahukan sesuatu yang unik, saudara, sesuatu yang menarik sekali. Dia mengutip sebuah laporan survei mengapa orang-orang Afro-American, orang-orang kulit hitam di Amerika itu banyak yang pindah agama, banyak yang menganut agama lain. Lalu ditanya di survei, mengapa kamu meninggalkan kekristenan? Tahu imam mereka menjawabnya begini, karena di dalam kekristenan saya tidak punya kehormatan apa-apa. Kalau di agamaku yang baru, aku diberi kehormatan. Di kekristenan, aku diberitahu, kamu orang berdosa. Tidak mungkin selamat dengan perbuatan baik sendiri. Kamu diam saja, Tuhan melakukan semuanya buat kamu. Dan kamu bersyukur. Setelah kamu diselamatkan, baru kamu berbuat baik kepada Allah. Dan orang ini bilang, kalau aku mempercayai itu, aku ini kayak orang yang tidak ada artinya apa-apa. Orang berdosa, tidak melakukan apa-apa, pokoknya tahu beres. Dia bilang, saya nggak mau keselamatan yang model gitu. Saya mau keselamatan yang menghargai saya. Saya harus dilibatkan. Menarik bukan hasil risetnya? Beberapa orang yang saya beritakan Injil, jawabannya juga sama. Ketika saya memberitakan Injil yang penuh, selalu jawabannya mereka begini. Kok mudah? Kok gampang begitu? Nah terus saya tanya, punyamu gampang atau mustahil? Ya punyaku mustahil sih. Lah ya sekarang kan pilihanmu mustahil sama gampang. Nah sekarang kamu minta mana? Yang pertama kali saya tanya, kalau kamu mati sekarang kamu masuk surga, yakin? Kamu jawabnya mudah-mudahan. Setelah kita bincang-bincang kamu ganti, bukan mudah-mudahan tapi mustahil. Nah sekarang saya kasih tahu sesuatu yang mudah, kamu bilang kok terlalu mudah gitu kan. Jadi persoalannya sebetulnya bukan bentuk keselamatan apa, jalan seperti apa yang Tuhan sediakan. Persoalannya adalah umat manusia yang berdosa. Itu yang jadi sumber masalah. Ada orang yang mengakui terus terang Alkitab ini jauh lebih masuk akal, tapi tetap tidak mau jadi orang Kristen. Ada orang yang mengatakan bahwa dia percaya Allah sungguh-sungguh ada secara rasio. Dia itu melihat lebih masuk akal mempercayai Allah itu ada. Tapi kalau saudara tanya kepada dia, kamu percaya enggak Allah ada? Dia langsung jawab, tidak. Supaya saudara tahu pergumulan yang terjadi di sekitar kita. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau terlihat kecil. Sebab kalau dia percaya bahwa Allah itu ada sebagian menjawab begini langsung. Kalau aku percaya Allah itu ada, I will not have control. Berarti saya harus menyerahkan kontrol hidup saya kepada dia. I don't want it. Katanya dia begitu.
Manusia banyak yang tidak suka ditunjukkan ketidakberdayaannya. Tapi justru itulah kasih yang terbesar. Kalau saudara mau mengalami kasih yang terbesar, maka saudara harus melihatnya. Kasih yang terbesar ini diberikan kepada pendosa yang terbesar. Salah satunya adalah Paulus. Dan kalau saya melihat dosa Paulus dahulu, wah dosanya memang sangat serius sekali saudara. Dia bukan cuma menolak Yesus sebagai Allah, tetapi dia menganiaya orang-orang yang mempercayai Yesus. Coba saudara pikirkan satu dosa yang lebih serius dari yang dilakukan Paulus. Kecuali menghujat Roh Kudus. Saya sudah pernah bahas itu, konteksnya berbeda. Kecuali menghujat Roh Kudus, dosa apa yang kurang lebih sejajar dengan kesalahannya Paulus? Wah, enggak ada. Ada. Tidak mempercayai Yesus sebagai Allah. Padahal Allah, tapi dia tidak mempercayai. Itu sudah dosa super serius. Lalu menganiaya orang-orang yang mempercayai supaya tidak mempercayai. Itu menjadi lebih serius. Dan lebih serius lagi, ketika dia melakukan, dia merasa dirinya benar. Ini dosanya benar-benar sangat serius. Tapi memang anugerah yang terbesar, kasih yang terbesar, itu diberikan kepada pendosa yang terbesar. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, kasih yang terbesar bukan hanya kasih yang membawa perubahan yang terbesar, bukan hanya kasih yang dibagikan kepada pendosa yang terbesar, tetapi juga kasih yang terbesar adalah kasih yang menjadi pola bagi banyak orang. Mari kita melihat ayat yang ke-16. Kasih yang menjadi pola, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ayat yang terakhir kita baca, ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kasih yang terbesar adalah kasih yang membuat hidup orang lain, kisah seseorang itu menjadi pola, menjadi inspirasi bagi orang lain. Sehingga orang lain akan berani berkata begini, kamu tidak seburuk dia kok. Kalau Tuhan bisa selamatkan dia, Tuhan juga bisa selamatkan kamu. Dengan kata lain, kasih yang terbesar adalah kasih yang maksimal, kena di batasannya, kena di borderline. Itu namanya kasih yang terbesar. Orang yang diantara semua musuh Mike Tyson, kan saudara tahu ya, Mike Tyson itu petinju luar biasa. Kalau saudara tidak tahu tidak apa-apa, bersyukurlah, berarti saudara masih muda. Saya juga merasa sudah tua sekali ya, petinjunya Mike Tyson terus dari dulu kan. Nah, kalau saudara lihat Mike Tyson itu petinju yang hebat, pokoknya pukul jatuh. Nah, diantara semua musuhnya yang paling hebat adalah yang mengalahkan dia, jelas, pasti. Yang mengalahkan dia paling hebat. Yang kedua, yang bisa bertahan sampai akhir, itu juga kategorinya hebat. Karena hampir semua musuhnya itu sudah KO di ronde-ronde awal. Bahkan di detik-detik awal sudah KO. Karena pukulannya itu benar-benar kuat, luar biasa. Sehingga orang yang bertahan sampai kesudahannya sudah merasakan kekuatan pukulan Mike Tyson yang paling maksimal. Orang itu boleh bangga, walaupun kalah, dia boleh bangga. Nah, Mike Tyson aja gak bisa menjatuhkan aku. Gak bisa menjatuhkan, cuma kena tapi tidak bisa menjatuhkan. Karena memang sudah maksimal. Nah, kita ini menguji kasih kita kepada orang lain. Sudah maksimal atau tidak? Seorang ayah atau seorang ibu ketika mendidik anaknya melakukan kesalahan. Biasanya kita kasih kesempatan salah berapa kali? Nah, saya mau tanya, siapa yang memberi kesempatan anaknya salah 10 kali baru dihukum? Enggak ada. Enggak ada ya. Di atas 5, antara 5 sampai 10? Enggak. Oke. Siapa yang kasih kesempatannya 5? Tidak ada. Yang kasih kesempatannya 3? Enggak ada. Jadi salah langsung. Ya. Siapa di sini yang jujur ini banyak yang punya anak kan ya, banyak yang punya anak. Kalau anak salah sebelum dihukum itu dinasihati berapa kali? Kalau saya dulu 3.
Saya dulu 3, waktu anak saya masih kecil-kecil gitu salah, saya beritahu, Apin, sekali loh ya Papa sudah ngomongin. Iya Pak, masih 2. Gitu. Terus, Ben, awas ya, masih satu. Anak sudah hafal soalnya hitungannya papanya kan gitu. Kita kadang-kala cuma kasih kesempatan itu 3. Ingat nggak Petrus tanya kepada Yesus, kalau saudaraku salah, aku harus ngampuni berapa kali? Apakah aku harus mengampuninya 7 kali? Wah hebat banget. 7 kali itu sudah hebat loh. Buktinya tadi saya survei nggak ada kok yang ngampuni 7 kali. Benar atau betul? Kalau saudara dikecewakan orang loh ya, benar nggak? Misalnya nih pacaran, terus selingkuh. Ada yang berani terima terus nggak setelah 5 kali selingkuh diterima terus? Ada di sini? Nggak ada. Kalau ada konseling sama saya setelah ini ya. Itu namanya putus asa itu namanya. Pokoknya terima terus gitu. Sebelum ada orang lain yang mau sama saya terima dia terus begitu kan. Itu namanya keputusasaan. Nah, kita ini biasanya punya batasan maksimal untuk mengasihi. Tapi seandainya batasan itu sudah dilampaui, maka kita baru tahu kita ini maksimal atau tidak. Saya sulit bicara tentang ini karena saya bukan orang yang sabar. Saya batas kesabarannya cukup pendek. Tapi saya melihat beberapa orang, wah itu tuh batas kesabarannya bisa panjang gitu. Anaknya nakal gitu, cuma diomongin aja. Anaknya nakal, cuma diomongin aja. Gak pernah dimarahi anaknya. Nanti ketika terakhir dia anaknya kok gak berubah-berubah. Ayo nak, berubah toh nak. Kalau enggak nanti papa ikut kamu loh ya. Ikut nakal loh ya gitu kan. Repot malahan kan ya. Jadi ada beberapa orang yang tidak kuat dengan anak-anaknya. Jadi ini juga keliru. Allah kita Allah yang menghukum, benar ya? Tapi Allah kita juga Allah yang sabar. Tapi bedanya apa? Ini ilustrasi yang seringkali saya pakai. Saya tuh seringkali pakai itu karet gelang. Selama kita bisa ditarik, jangan marah terus. Selama orang bisa narik, kita biarin aja. Supaya orang lain lihat bahwa kita ini panjang, sabar, terus. Tapi nanti kalau sudah mau putus, kita kasih aba-aba ke dia. Nanti sebentar lagi karetnya putus. Kalau putus nanti menuju ke sana loh ya. Misalnya kalau kan, terus kan langsung bedak gitu kan. Apa aja. Jadi pastikan kalau pas putus persis di wajahnya dia gitu kan. Nah ibaratnya adalah karet gelang saudara. Saya suka ilustrasi ini. Jadi saya berusaha untuk bertambah sabar. Dengan menggambarkan diri saya itu seperti karet gelang. Pokoknya selama saya masih bisa ditarik orang lain, saya berusaha untuk diam. Walaupun sakit, ya sakit. Tapi saya berusaha untuk diam begitu. Berusaha untuk diam. Gampang enggak? Tidak gampang. Tapi itulah kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar sudah ditunjukkan Allah kepada Paulus. Paulus ini pendosa yang paling besar. Jadi Allah itu butuh sabar. Untuk orang lain itu Allah itu butuh sabar sekian gitu. Untuk Paulus itu butuh sabar semua gitu. Kesabaran Allah itu sampai mau habis diberikan kepada Paulus. Tapi toh akhirnya Allah tetap sabar juga kepada Paulus. Dan akhirnya ketika diselamatkan, Paulus bisa bilang, ini jadi contoh buat orang lain. Saya tidak jemu-jemu bercerita tentang papa saya. Almarhum papa saya dulu orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang hidupnya luar biasa, parah, kacau, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi saya bersyukur pada akhirnya Tuhan tangkap papa saya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tiap kali saya melihat ada orang lain yang keras, ada anggota keluarga orang lain yang rasanya diinjili tetap tidak mempan terus, tetap menolak terus. Biasanya saya selalu memberikan semangat begini, papamu tidak seburuk papaku. Kalau Tuhan bisa pertobatkan papaku, maka Tuhan juga bisa pertobatkan papamu. Makanya di dalam pelayanan saya tidak pernah putus asa. Karena saya sudah melihat orang yang paling keras yang pernah saya temui di dalam hidup saya. Orang itu ditaklukkan oleh Tuhan. Bagaimana tidak keras? Papa saya itu berkuar-kuar berkata, aku lebih senang anakku jadi penjahat daripada pendeta. Berkali-kali dia ucapkan itu, lebih senang anaknya jadi penjahat daripada pendeta. Dan Tuhan kita memang suka bergurau. Anaknya dijadikan pendeta.
Siapa bilang Tuhan kita serius? Enggak, dia suka bergurau. Tiap hari dia dengarkan perkataan papa saya, dia gregetan gitu kan ya. Kamu ya ngomong itu sambil marah ya gitu kan. Oke, tak respon dengan senyum aja. Anaknya dijadiin pendeta dan itulah saya. Makanya itu menjadi sebuah pola di dalam pelayanan saya. Saya selalu percaya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Hari ini saudara datang ke tempat ini bukan kebetulan. Ini bukan rutinitas saudara datang ke tempat ini. Mungkin saudara bergumul dengan orang-orang tertentu di sekelilingmu yang tidak bisa berubah. Yang mungkin kau sudah kasihi, belas kasihan terus menerus, tapi tidak menunjukkan perubahan. Tapi mungkin itulah cara Tuhan mengajak engkau memaknai Natal yang sesungguhnya. Bukankah Allah juga melakukan itu kepada kita? Mungkin ada di antara saudara yang merasa dirimu kurang bisa diampuni oleh Tuhan. Mungkin engkau merasa bahwa tahun ini adalah tahun kegagalanmu. Engkau melakukan kesalahan yang fatal yang mungkin engkau tidak bisa maafkan dirimu sendiri. Yang bahkan mungkin kalau orang lain tahu, maka engkau akan kehilangan muka. Yang mungkin kalau orang lain tahu, maka engkau berkata hidupmu tidak akan ada artinya apa-apa lagi. Atau mungkin saudara datang ke tempat ini dan saudara berkata, duniaku runtuh di depan mataku. Engkau tidak punya harapan sama sekali pada waktu engkau datang hari ini. Tapi Natal selalu bicara tentang kasih yang terbesar. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang engkau lakukan tahun ini, Tuhan akan datang dan berkata, it's okay, I still love you, it's okay. Dia akan mengejar engkau, dia akan mendekap engkau, dia akan mengelimpahi engkau dengan kasih-Nya yang luar biasa. Mari datang kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita. Karena kita tahu Dia mengasihi kita lebih daripada yang mampu kita pikirkan.